channel Nurse Karana. Di video kali ini aku akan membahas seputar diet, tentunya diet yang sehat ya. Dan bagaimana sih cara menurunkan berat badan yang alami. Aku akan share beberapa tips sederhana versi aku. Jadi, kalau kita berbicara mengenai diet, ini banyak banget pertanyaan yang muncul. Mungkin yang pertama, bagaimana sih cara menurunkan berat badan yang ideal? Misal nih, seminggu turun 3 atau 5 kilo, atau bahkan sebulan, gimana sih caranya sebulan itu bisa turun 10 kilo misal ya. Terus makanan apa aja sih yang perlu dikonsumsi bagi kalian-kalian yang sedang diet? Ada juga yang bilang makan ini boleh nggak sih, makan itu boleh nggak sih, ini itu boleh nggak sih? Oke, di video ini juga aku akan membahasnya satu persatu. Ini cerita pengalaman aku sendiri ya. Jadi dulu aku pernah mengalami berat badan yang nggak gemuk-gemuk banget sih, sekitar berapa ya, 58 kilo. Nah 58 kilo itu jadi aku tuh kayak risih gitu ya. Jadi aku berniat untuk diet atau menurunkan berat badan. Aku juga melakukan tips-tips ini dan ternyata berhasil. Aku turun sekitar 5 kilo dalam 1 bulan. Hah, kok hanya 5 kilo sih? Iyalah, 5 kilo itu juga turunnya itu perjuangan banget. Nggak makan ini, nggak makan itu, dan harus konsisten. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja aku kasih tips yang pertama. Tips yang pertama yaitu gantilah piring makan kalian. Ini merupakan tips yang paling sederhana yang bisa kalian lakukan. Kenapa harus mengganti piring? Karena sebelum kalian memutuskan untuk diet ya, otomatis itu kan mengurangi porsi makan. Nah, kalau kalian tetap menggunakan piring yang besar ya, itu pasti akan sama kalori, energi, karbohidrat yang di situ. Sebenarnya kalau kita pilih piring yang kecil itu sebenarnya lebih terkontrol ya. Jadi kalau misalnya piringnya kecil, otomatis kan ngambil makanan kan jadi lebih sedikit. Kemudian makanlah secara perlahan. Jadi ketika kita makan secara perlahan, itu sebenarnya termasuk bisa mengenyangkan juga ya. Karena saat kita makan cepat, jadi otak itu kan butuh waktu sekitar 20 menit sebelum menyadari bahwa kita itu sudah kenyang. Karena gini, kalau kita makan cepat, misal 3 kali atau 4 kali ngunyah terus ditelan, otomatis kan kita kayak lapar. Kemudian perbanyak serat. Kalian tahu sendiri serat itu ada di sayur dan di buah. Namun saran saya, mending lebih milih perbanyak sayur aja ya, karena memang buah kan memang banyak kandungan airnya. Ya baik juga memang. Video sebelumnya aku juga udah pernah jelaskan mengenai nutrisi ya, mengenai nutrisi ibu hamil, nutrisi anak-anak. Dan itu ya kurang lebih seperti itulah. Lanjut, tips yang ketiga yaitu cukup protein. Jadi protein di sini yaitu bisa dari protein hewani dan protein nabati. Namun saat kalian sedang melakukan diet juga harus porsinya harus dikurangi juga ya. Ada yang bilang kalau kebanyakan protein ini nggak baik loh untuk ginjal, kemudian bisa nanti jerawatan, bla bla bla. Oke, jadi yang bilang kebanyakan protein itu siapa? Yang saya bilang adalah cukup protein. Jadi rata-rata tubuh kita membutuhkan protein itu sekitar 1-2 gram per kilogram berat badan. Ini dalam kondisi normal ya. Misalnya berat badan kalian sekarang 50 kilo misal ya. Jadi protein yang diperlukan untuk tubuh kalian selama sehari yaitu sebesar 50 gram. Jika kalian mengalami masalah pada ginjal, itu sebenarnya tetap membutuhkan protein. Jadi sel-sel yang lain tetap butuh dong protein.
Atau kalian juga bisa konsultasi ke ahli gizi kalian masing-masing ya, berapa jumlah protein yang memang harus dikonsumsi dengan adanya masalah pada ginjal kalian. Ya, yaitu pilihlah karbohidrat kompleks. Makanan olahan sayur termasuk salah satunya. Kalian juga bisa mengganti dengan jagung, ubi, atau dengan kentang. Dari juga makanan-makanan yang manis, karena memang umumnya di Indonesia itu senang memakan atau mengkonsumsi yang manis-manis, termasuk saya sendiri juga ya, senang manis. Tapi ada batasnya. Jadi kalau misalnya kalian sedang melakukan diet, usahakan di stop dulu makanan manisnya. Kelima yaitu cara pengolahan makanan. Jadi biasanya kalau kalian senang digoreng atau dibakar, ini saran saya adalah lebih baik diganti dengan direbus atau dikukus, karena selain lebih sehat, sebenarnya makanan yang dikukus itu lebih bagus karena memang rendah lemak dan rendah minyak juga ya. Tips selanjutnya yaitu pola tidur yang cukup, karena pola tidur di sini ini sangat berpengaruh banget untuk menurunkan berat badan kita ya. Jadi dalam sehari itu kita harus tidur kurang lebih selama 8 jam. Kurang tidur sendiri itu bisa menaikkan berat badan. Loh, kok bisa sih? Karena pada saat kita tidur banyak perubahan dalam tubuh kita. Salah satunya yaitu perubahan hormon. Perubahan pada hormon yang mengatur rasa lapar dan nafsu makan. Jadi di tubuh kita ini ada yang namanya hormon leptin. Apakah hormon leptin itu? Yang saya jelaskan tadi, hormon leptin ini dia mengatur rasa lapar dan mengatur juga nafsu makan. Biasanya ini diproduksi dalam lemak ya. Si hormon leptin ini sendiri dia nanti memberikan sinyal pada otak saat kita sudah merasa kenyang. Nah, jadi saat kita kurang tidur, hormon yang naik justru bukan leptin, melainkan hormon yang namanya hormon grelin. Jadi ini kebalikan dari hormon leptin ini ya. Si hormon grelin ini justru dia naik. Jadi rasa lapar itu akan terus-terusan berasa ya, wah aku lapar nih. Dan otomatis kan kalian akan makan. Nah ini nih yang menimbulkan lemak di dalam tubuh kita. Akhirnya berat badan kita nggak turun-turun. Grelin berperan dalam meningkatkan asupan makanan dan mengurangi pengeluaran energi dengan menurunkan katabolisme atau pemecahan lemak. Jadi saat tubuh kita kurang energi, hormon inilah yang memberikan sinyal pada hipotalamus. Yang terakhir yaitu perbanyak minum air putih atau air mineral supaya kalian gak dehidrasi juga. Dan air mineral ini dia bisa mengenyangkan loh. Jadi saat kita lapar coba minum dulu aja. Halo guys, ini ada beberapa menu ya yang kalian juga bisa mengaplikasikannya untuk sarapan, untuk makan siang ataupun makan malam. Jadi biar menu kalian juga nggak itu-itu aja dan kalian tentunya nggak bosan ya. Oke, cukup sekian video dari aku ya. Semoga tips-tipsnya bermanfaat dan kalian juga bisa mengaplikasikan tips dari aku tersebut. Jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe. Kalian juga bisa request untuk next video aku mau bikin video apa nih. Tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih.